Assalamualaikum teman-teman, kita berjumpa lagi. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pupuk dasar tanam cabai di musim hujan, entah itu cabai keriting ataupun cabai rawit dan cabai-cabai lainnya. Namun pada video sebelumnya kita hanya membahas sedikit ya, tidak jelas dan juga tidak komplit. Oleh karenanya pada video kali ini kita akan membahasnya lagi lebih detail, lebih komplit lagi. Oleh karena itu kita akan kembali ke kelas terlebih dahulu agar penjelasannya lebih mudah dipahami. Mari ikuti terus videonya sampai habis dan dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada banyak teman-teman petani semuanya. Apa kita membahasnya secara khusus tentang pupuk dasar cabai musim hujan? Karena memang pada musim hujan serangan jamur begitu intensif, seperti layu fusarium ataupun busuk ranting, busuk batang, itu terjadi sangat intensif serangan jamur tersebut. Berbeda dengan musim kemarau, jamur tidak begitu menyerang. Oleh karenanya pada olah lahan dan pupuk dasarnya kita harus benar-benar memperhatikannya. Berbeda dengan pupuk dasar cabai di awal musim kemarau, itu akan sangat berbeda dengan musim hujan dari segi penanganan jamurnya. Pada tahap pertama, setelah kita mencangkul lahan kita dengan kedalaman kurang lebih 30 cm, maka tahap berikutnya kita buat bedengan setengah jadi. Untuk bedengan sendiri kita mau tanam metode satu baris ataupun dua baris, itu sesuai keinginan teman-teman semuanya, karena itu tidak akan menjadi pengaruh. Akan tetapi saya ingatkan kembali bahwa cabai musim hujan itu sangat rentan terserang jamur. Oleh karena itu kita sangat disarankan untuk membuat bedengan ataupun jarak tanamnya nanti tidak terlalu rapat agar ada sirkulasi udara, agar tidak lembab terus-menerus ketika terjadi hujan setiap hari. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita buat bedengan setengah jadi, maka tahap berikutnya yaitu kita tabur kapur dolomit tahap 1. Kenapa tahap 1? Karena nanti juga akan ada tahap 2 sebelum kita tutup mulsanya. Setelah kita buat bedengan setengah jadi, kita tabur dolomit tahap pertama. Itu tidak perlu banyak-banyak, kita berikan tipis-tipis saja. Kemudian setelah itu kita tabur kuhi matang. Ya, kuhi matang itu ada dua cara. Yang pertama bisa dengan fermentasi tertutup. Dengan cara fermentasi tertutup itu artinya benar-benar terfermentasi dalam ruangan tertutup, itu hanya memakan waktu 1 minggu, langsung bisa kita gunakan. Dan untuk cara kedua, kuhi matang, itu kita bisa dengan fermentasi terbuka di lahan. Setelah kita tabur di atas bedengan, kita berikan dekomposer. Akan tetapi itu waktunya cukup lama, kurang lebih 2 minggu, baru kita bisa melututnya. Itu jadi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk fermentasi tertutup memang agak sedikit repot karena kita membutuhkan peralatan. Untuk fermentasi terbuka kita cukup langsung semprotkan dekomposer pada lahan atau pada bedengan. Itu sama-sama bagus, asalkan kuhi tersebut sudah benar-benar matang. Adapun dekomposer atau cara fermentasi tersebut kita bisa menggunakan dekomposer dari merek-merek yang sudah kita ketahui. Ada M4, ini juga sangat bagus. Ada N21, ini juga kandungannya lebih komplit, akan tetapi memang harganya juga lebih mahal. Dan ada dekomposer lain-lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian pada tahap ketiga, setelah kita tabur kuhi, apabila ya kita tabur kuhi matang dengan fermentasi tertutup, maka kita bisa langsung memberikan pupuk kimia. Akan tetapi ketika
pupuk tersebut belum terfermentasi, maka kita fermentasi di lahan, maka kita menunggu waktu kurang lebih 1-2 minggu agar matang terlebih dahulu di lahan. Kemudian setelah itu baru kita berikan pupuk tambahan berupa pupuk kimia. Adapun pupuk kimia ada sangat banyak sekali rekomendasinya. Apabila teman-teman mudah menjangkaunya, maka kita biasa menggunakan Ponska subsidi ya, karena memang harganya sedikit lebih murah. Akan tetapi ketika kita menggunakan Ponska subsidi, maka kita masih membutuhkan pupuk tambahan, entah organik ataupun kimia lainnya, karena kandungannya kurang kuat untuk kita gunakan di musim hujan. Jadi sebelum kita lanjutkan, perlu saya berikan pengertian sedikit tentang pupuk yang dimanfaatkan atau tentang tanaman. Pupuk yang dimanfaatkan oleh tanaman pada masa vegetatif yaitu lebih banyak N dan P atau nitrogen dan fosfat, kemudian sedikit kalium, itu di masa vegetatif. Sedangkan di masa generatif, tanaman lebih banyak membutuhkan P dan K, kemudian sedikit nitrogen. Jadi kenapa kita sangat menganjurkan pupuk dominan fosfat untuk pupuk dasar, karena memang fosfat itu digunakan tanaman dari masa vegetatif sampai generatif itu banyak membutuhkan fosfat. Berbeda dengan nitrogen itu hanya dibutuhkan lebih banyak di masa vegetatif, sedangkan di masa generatif hanya membutuhkan sedikit nitrogen. Untuk kalium di masa vegetatif hanya dibutuhkan sedikit, sedangkan di masa generatif lebih banyak dibutuhkan kalium. Akan tetapi untuk fosfat itu di masa vegetatif ataupun generatif itu terus membutuhkan dalam skala banyak. Oleh karenanya kita sangat menganjurkan pupuk dasar itu kita menggunakan pupuk dominan fosfat, itu alasannya. Dan untuk pupuk dominan fosfat sendiri ada banyak varian. Apabila kita menggunakan NPK atau Ponska subsidi, maka kita bisa menambahkan pupuk dari pohon pisang yang sudah saya berikan pada video sebelumnya, atau kita juga bisa menggunakan Merauke fosfat. Merauke fosfat sendiri kandungannya yaitu fosfatnya 24%, kemudian kalsiumnya 34%. Ini sangat bagus karena apa? Di samping fosfatnya lebih dari 20%, ada kandungan kalsiumnya. Itu akan menjadi ketahanan daripada tanaman nantinya. Jadi yang kita butuhkan skala fosfatnya itu minimal 20%. Itu kita tidak membutuhkan pupuk tambahan lagi. Apabila di bawah 20%, maka kita masih membutuhkan pupuk menunjang lainnya. Selain Merauke fosfat, kita juga bisa menggunakan SS Amopos. Kandungan dari SS Amopos sendiri yaitu nitrogen 16%, kemudian fosfat 20%, dan sulfurnya 12%. Ini sudah cukup karena fosfatnya ada 20%. Ini juga sangat bagus. Selain Amopos, kita bisa menggunakan pupuk Vertipos. Vertipos sendiri kandungannya itu fosfatnya 20%, kemudian kalsiumnya 15%, dan ada silikanya 10%. Ini sangat bagus untuk pupuk dasar. Selain Vertipos, ada Merauke TSP. Kita bisa menggunakan Merauke TSP. Ini kandungannya hanya fosfat saja, akan tetapi 46%, sangat tinggi sekali. Selain Merauke TSP, kita bisa menggunakan Saprodap. Saprodap sendiri kandungannya nitrogen 16, kemudian fosfatnya 20, dan sulfurnya 12%. Fosfat 20 itu sudah cukup kita gunakan untuk pupuk dasar tanpa pupuk tambahan. Kemudian selain Saprodap, kita bisa menggunakan dari produk DKW, ada NPK Gold, akan tetapi kandungannya kurang cukup dari segi fosfatnya karena fosfat hanya 10%. Itu artinya kita masih membutuhkan pupuk tambahan berupa Cakra Pandawa PMS. Ini fosfatnya 18. Selain fosfat ada magnesium, sulfur, dan ada kalsiumnya 15%. Jadi untuk selain pupuk-pupuk yang kita sebutkan tadi,
yang paling mudah kita dapatkan yaitu bisa NPK 16. Jadi perpaduan antara Ponska dan NPK 16 itu sudah cukup dari kandungan fosfat dan unsur penunjang lainnya, itu sudah cukup. Dan pada tahap 4 kita sudah bisa menutup beddingan. Kemudian apabila beddingan tadi kita aduk, maka kita tutup tipis-tipis saja. Akan tetapi ketika beddingan tadi tidak kita aduk, kita biarkan saja, maka langsung kita tutup, maka kita menutupnya dengan tanah agak sedikit tebal. Nah, kemudian setelah kita tutup, kita bisa berikan dolomit lagi. Akan tetapi sedikit saja, tipis-tipis saja, karena pupuk-pupuk tadi yang kita sebutkan itu sudah mengandung banyak kalsium. Artinya itu sudah cukup untuk pertumbuhan tanaman nantinya. Kemudian setelah kita tutup, maka kita berikan kapur dolomit dan biarkan terjadi hujan apabila memang memungkinkan terjadi hujan, agar kapur dolomit tersebut bisa merata. Setelah itu baru kita kocor apabila memungkinkan ya. Apabila tidak memungkinkan maka kita semprot, kocor atau semprot di atas beddingan dengan dekomposer. Kenapa kita berikan dekomposer lagi? Karena dari tanah yang atas itu agar semuanya terfermentasi dalam satu beddingan, itu akan sangat menyehatkan daripada tanaman yang akan kita tanam nanti. Dekomposer kita bisa menggunakan M4 ataupun M21 dan lain sebagainya. Setelah kita berikan dekomposer, maka langsung kita tutup dengan plastik bulsa. Diusahakan dalam memberikan dekomposer itu ketika tidak terjadi terik matahari, karena nanti juga akan membunuh daripada bakteri atau jamur yang kita berikan pada dekomposer tersebut. Jadi setelah kita spray ataupun kita kocorkan dengan alat, kita langsung menutupnya dengan plastik bulsa dan kita diamkan 1-2 minggu. Setelah 1-2 minggu kita diamkan, baru kita lubangi bulsa tersebut. Setelah kita lubangi, kita bisa taju pada pulsa yang sudah kita lubangi dan kita berikan agen hayati, kita kocorkan. Agen hayati juga ada banyak macam, kita bisa menggunakan anfus, kandungan utamanya yaitu trichoderma dan juga gliocladium. Ini untuk menanggulangi atau mencegah penyakit jamur-jamur yang ada dalam tanah termasuk fusarium dan lain sebagainya. Selain anfus, kita juga bisa menggunakan, dan perlu kami ingatkan, jadi sebelum bibit kita tanam, alangkah baiknya kita berikan atau kita spray bahan aktif Propamocap hidrokorida. Itu nantinya akan mencegah daripada jamur pitium. Jamur pitium yaitu jamur yang mematahkan batang bawah. Jadi cara kerja dari Propamocap itu sistemik, jadi menjaga dari dalam. Sebelum kita tanam, kita spray dahulu.